Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, langsung saja. Kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi Note 9 ya, handphone yang tidak asing dengan keluhan sebagian besar itu sinyal. Dan kali ini datang bukan tidak ada sinyal tapi sinyal lemah ya teman-teman. Xiaomi Redmi Note 9 ini Merlin datang sinyal kota, tidak ada sinyal bila mana jauh dari BTS ya. Ini 4G hanya 2 indikator level bar. Dan kita akan coba cari tahu dulu untuk keseluruhan spesifikasi. Xiaomi Redmi Note 9 versi pita basis aman, untuk IMEI juga tidak ada masalah. Lanjut kita akan coba cek untuk pengaturan jaringan manual ya. Redmi Note 9 ini datang dalam posisi sinyal lemah. Oke, kita akan coba pilih untuk prioritas LTE, bisa kita pilih prioritas 3G tidak ada sinyal, prioritas 2G saja. Ini tidak menunjukkan level indikator bar apapun ya. Sedangkan untuk 4G hanya berapa itu? 2 atau 3 bar level. Coba kita cari untuk jaringan manual, apakah kita dapati semuanya? Ini tidak semuanya kita dapati ya, hanya Telkomsel yang 2G saja. Untuk yang lain tidak ada 2G-nya ya. Ini bisa dipastikan kerusakan kali ini berada di bagian hardware teman-teman. Handphone Xiaomi Redmi Note 9 Merlin datang dalam keadaan sinyal kota, sinyal lemah. Untuk pengecekan versi pita basis aman, IMEI aman, dan untuk sinyal 2G atau 8G-nya tidak ada sama sekali ya. Untuk 4G hanya 2 bar, bahkan hilang ya tiba-tiba seperti itu. Oke, untuk langkah pertama kita bongkar dan kita pastikan dulu untuk antena atau penampang antenanya apakah bermasalah atau tidaknya. Ini handphone masih segel keduanya. Kita cek bagian penutup belakang dulu ya. Ini bisa dipastikan teman-teman untuk penampang antena di bagian ini. Jadi nanti kalau kita coba harus sama tutupnya. Lalu ada kabel antena juga seperti itu teman-teman. Kita bongkar dulu juga bagian bawah. Karena dipastikan untuk sinyal lemah itu kita cek bagian penampang antena dulu sebelum lari ke bagian PCB mesin ya. Jadi teman-teman cek terlebih dahulu bagian antena dan penampangnya. Bila mana didapati tidak ada masalah baru lanjut ke bagian mesin atas ya, atau mainboard atau PCB-nya. Oke, lanjut kita gunakan multimeter analog di skala kali 1 ohm. Harus ada pergerakan untuk penampang antenanya. Jadi menandakan bahwa antenanya tidak putus ya teman-teman untuk penampangnya. Ini masih ada pergerakan, aman untuk penampang antenanya. Lanjut kita akan coba cek untuk kabel antena setelah ini, karena bisa dipastikan untuk penampang antena tidak ada masalah. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba untuk lepaskan dulu untuk kabel antenanya. Jadi kita akan cek menggunakan multimeter analog kali 1 juga. Ini harus terhubung ya teman-teman, jangan sampai putus jalur. Untuk bagian dalam dan bagian luarnya harus terhubung satu sama lain. Oke, kita cek untuk bagian luarnya dulu terhubung. Dan kita cek sekarang untuk bagian dalam juga terhubung dengan baik teman-teman. Jadi bisa dipastikan untuk kabel antena tidak ada masalah ya ini. Kita coba pengecekan sekali lagi, jangan sampai terhubung keduanya, dalam dan dalam, luar dengan luar ya. Ini tidak ada masalah, dipastikan aman-aman saja. Jadi penampang antena aman, kabel antena juga aman. Baru nanti kita lanjut untuk bagian mesin ya, atau PCB-nya. Kita akan bongkar terlebih dahulu untuk bagian mainboard PCB atau mesin ini untuk Xiaomi Redmi Note 9. Oke, kita akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Redmi Note 9 kali ini datang dalam keadaan sinyal lemah. Dan saya akan coba langsung eksekusi dulu ya untuk bagian IC RF VC7643, karena ini seringnya yang menjadikan handphone ini jarang keluar sinyal. Ini bagian blok IC RF-nya ya teman-teman.
Jadi kita akan coba angkat IC RF dan kita akan coba gantikan untuk IC RF terlebih dahulu. Karena seringnya memang IC ini yang menjadikan penyebab, tapi belum tentu juga untuk bagian sinyal ini IC RF yang bermasalah karena memang datangnya dalam keadaan sinyal lemah ya, bukan tidak ada sinyal tapi ini sinyal lemah. Saya akan coba untuk gantikan IC RF VC7643 atau IC PA panjang ya, sering disebut seperti itu juga. Untuk setting blowernya ini saya di 340 derajat untuk pengangkatan kaleng dan angin di kisaran 4. Saya bantu pakai apa ini ya, pisau bedah ya. Dan teman-teman bisa pastikan ini untuk IC yang kita akan coba angkat dulu ya. Kita akan coba gantikan terlebih dahulu. Untuk kodenya itu VC7643. Setelah terangkat kita akan bersihkan sisa-sisa timah di PCB menggunakan solder wick dibantu dengan blower. Setelahnya kita akan gantikan dengan IC yang baru. Apakah nanti untuk sinyal lemah bisa terkondisikan dengan baik ataukah tetap sama saja. Ini IC RF pengganti ya. Kita pasang kembali. Untuk setelan angin saya turunkan di 310 derajat dan angin di kisaran 4 ya. Oke, untuk pemasangan sudah selesai. Kita cek dulu apakah ada geser resistor atau geser-geser komponen yang lain. Saya rasa tidak ada masalah. Lanjut kita bersihkan untuk sisa fluknya. Dan setelah ini kita akan coba pasangkan ya teman-teman, untuk kita cek apakah dengan penggantian IC RF VC7643 handphone ini sudah bisa mendapatkan sinyal yang penuh ya untuk indikator berlevel sinyal. Karena sebelumnya tadi tidak bisa kita dapati untuk sinyal 2G saja atau 8G tidak muncul. Dan sinyal 4G hanya 2 bar indikator levelnya ya teman-teman. Setelah ini kita akan cek, semoga berhasil. Kita gunakan multimeter analog dulu di skala kali 1 ohm untuk memastikan handphonenya tidak short. Setelah pemasangan IC RF, ya tidak ada pergerakan ya. Dan saya pastikan handphone ini tidak short. IC RF VC7643 juga sudah kita gantikan. Apakah dengan penggantian IC ini handphone sudah siuman ya, sudah bisa mendapatkan sinyal 8G dan indikator bersinyal level 4G-nya sudah penuh, ataukah masih tetap sama saja? Kita tunggu hingga handphone masuk ke menu. Oke, saya rasa ini tetap masih sama saja ya teman-teman. 4G muncul tapi hanya 1 atau 2 indikator bersinyal ya teman-teman. Untuk 3G dan 2G-nya ini memang tidak bisa kita dapati. Untuk sinyal masih sangat lemah. Hanya 2, 3 bahkan tidak keluar ya. Dan saya rasa ini belum fix untuk penggantian IC RF. Bukan masalah itu yang menjadikan sinyal ini lemah. Karena bisa dipastikan teman-teman untuk sinyal masih tetap 4G bisa kita dapati, 8G ada 2 bar, tapi apakah bisa kita coba untuk panggilan layanan operator ya. Karena untuk layanan operator itu berada di 2G ya. Untuk 8G-nya datanya tidak saya coba aktifkan. Untuk panggilan ini harusnya kalau 2G muncul itu sudah bisa kita hubungkan ya untuk layanan operator. Ini karena dari kartu Tri, coba saya panggil, tetap memanggil, tidak terhubung teman-teman. Jadi dipastikan ini masih sinyal lemah ya. Lanjut kita akan bongkar lagi, kita cek di skema dulu. Tadi untuk IC-nya, IC yang kita gantikan itu IC RF atau sering disebut IC PA panjang. Kita akan coba cek di Borneo skematik. Kita pilih untuk hardware solusi ya, untuk Xiaomi Redmi Note 9. Dan kita akan cek IC yang tadi kita gantikan itu tidak membuahkan hasil. Ini IC RF-nya VC7643.
dan sudah kita gantikan IC RF ini tidak berhasil ya, tetap sinyal lemah sama saja. Jadi nanti step selanjutnya adalah kita akan masuk di bagian blok penguat akhir ya, di bagian IC PA ini. Kita akan coba untuk gantikan IC PA-nya. IC PA 2G itu teman-teman. Jadi nanti kita gantikan IC PA 2G-nya atau 8G-nya ini. Semoga untuk penggantiannya tidak ada masalah dan sinyal bisa berhasil untuk penuh ya, full bar indikator level sinyal. Karena ini memang datang dan bisa teman-teman pastikan hanya 4G 2 bar levelnya. Untuk 8G tidak bisa, bahkan untuk panggilan layanan operator juga tidak bisa terhubung. Oke, lanjut, kita akan gantikan ini IC yang coba kita gantikan itu VC apa itu ya, 76. Oh, ini ternyata bawaannya VC 791653 teman-teman. Jadi untuk seri VC saya tidak punya, saya coba gantikan untuk SK Hynix ya, serinya 77911621. Apakah bisa berhasil ataukah tidak? Saya juga kurang tahu, tapi untuk strukturnya atau bagan-bagannya saya rasa sama ya, tidak ada masalah. Apakah bisa berhasil atau tidaknya kita akan coba langsung pasang saja ya. Jadi untuk spekulasi ini, karena memang benar IC-nya saya tidak dapati untuk penggantinya. Ini saya masih memiliki VC 7916 tapi yang seri 55. Jadi yang bawaan VC 791653 saya gantikan menggunakan SK Hynix 77911621. Sudah terpasang teman-teman, kita akan coba untuk bersihkan dan rakit ulang kembali. Apakah nanti handphonenya sudah bisa kita dapati penuh ya untuk sinyal 4G dan 8G-nya, ataukah tetap sama saja. IC SK Hynix pengganti sudah saya pasang. Apakah berhasil atau tidaknya kita wajib untuk cek menggunakan multimeter analog. Pastikan handphonenya tidak short ya, karena memang IC PA juga membutuhkan suplai tegangan yang besar dari VBAT. Dan kita coba hidupkan sekarang. Jangan lupa untuk penampang antenanya, bagian tutup belakang ini kita pasang ya. Ini yang menyebabkan agak ribet, itu kita harus bongkar tutup untuk bagian penampang tutup belakang ini. Jadi harus terpasang teman-teman. Oke, kita tunggu hingga handphone masuk ke menu apakah membuahkan hasil ataukah tetap sama saja. Oke, kita masuk di menu pengaturan ya, pastinya untuk pencarian jaringan manual. Apakah kita dapati untuk pencarian jaringan manual yang sebelumnya ini 2G saja, ini apakah bisa kita cek? Untuk LTE juga belum kita dapati ya untuk sinyalnya. Oke, kita akan coba cek ya, masih kita dapati tapi tidak terlalu besar ya, hanya 4G saja. Apakah nanti untuk 8G-nya bisa kita dapati? Ya, tidak ada ya. Jadi untuk IC PA SK Hynix seri 77911621 ini tidak bisa kita gantikan teman-teman. Telkomsel 2G tidak bisa kita pilih karena kartunya Tri ya. Dan tetap untuk 8G-nya tidak bisa kita dapati sinyal. Jadi teman-teman bisa pastikan untuk IC 77911621-nya itu tidak bisa kita pasangkan untuk pengganti VC 791653. Tapi untuk teman-teman pastikan terlebih dahulu pemasangan IC RF dan IC PA-nya sudah bisa dipastikan benar. Dan ini IC yang harus kita gantikan itu VC 791653. Karena saya tidak memiliki IC ini, saya hanya memiliki VC 791655.
Jadi kita akan coba masuk ke data setnya. Ini VC791653 itu digunakan di handphone apa saja, ketahuan ya. Redmi Note 9 salah satunya yang kita kerjakan ini menggunakan IC VC791653 itu. Sedangkan saya memiliki VC791655 teman-teman. Apakah bisa kita gantikan atau tidaknya? Lanjut saja, kita akan coba untuk pasang IC VC791655. Ini beda dengan seri belakang sendiri ya. Entah itu nanti apakah menyebabkan sinyal hilang atau tidaknya, kurang tahu juga. Tapi pastikan kita pemasangannya benar dan tidak short ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasang, kita gantikan untuk IC bawaannya VC791653 dan kita gantikan menggunakan SK Hynix 779161. Beda merek dan beda seri ternyata tidak membuahkan hasil. Sudah kita lepas dan sekarang kita pasangkan dengan IC pengganti VC7916, sama-sama VC7916, tapi hanya beda seri belakangnya. Yang bawaan 53 yang akan kita gantikan ini menggunakan kode seri 55 ya. Tapi depannya sama teman-teman, VC7916, ini yang 55. Apakah akan berhasil atau tidaknya kita belum coba, dan pastikan terlebih dahulu untuk pemasangan tidak bermasalah, dan untuk short atau tidaknya kita cek menggunakan multimeter analog dikali 1 ya teman-teman. Saya sudah pastikan di sini untuk pemasangan presisi tidak ada masalah. Untuk penggantian sebelumnya pakai SK Hynix tidak membuahkan hasil, dan IC-nya itu sudah kita gantikan ya, RF dan IC PA VC791653-nya ini tidak short. Dan kita akan lanjut untuk rangkai ulang kembali handphonenya, apakah tetap tidak membuahkan hasil. Untuk sinyal EDG-nya kita cek dulu sudah presisi dan tutup belakang kita pasang kembali. Kita akan cek ya setelah ini. Ya, handphone sudah bisa kita cek. Ini untuk layanannya EDG ya, mantap. Full bar indikator sinyal ya teman-teman. Untuk EDG sudah bisa kita dapati, jadi kemungkinan besar masalah sinyal lemah ini bisa kita pastikan bukan IC RF tapi IC PA ya teman-teman. Mantap, 4G bisa full bar sinyal. Dan untuk EDG-nya 2G-nya ini yang sebelumnya kita tidak dapati sekarang sudah penuh teman-teman. EDG pun sudah muncul. Bisa dipastikan permasalahan kali ini dikarenakan IC PA bermasalah, bukan IC RF dan bukan IC PA pengganti. Ini beda seri, beda merek, tidak bisa kita coba kanibal ya teman-teman. Ini bawaannya 791653, kita bisa gantikan dengan IC yang sama VC791653 juga, atau yang dengan beda seri belakang ya, 791655. Ya, ini tutup bagian IC PA-nya memang sudah membekas panas seperti itu ya. Jadi kemungkinan memang IC PA-nya yang bermasalah. Mantap. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.